Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, iman dan hikmat. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Hatinya kami naikkan syukur, Tuhan mengajar, membimbing dan menuntun kami hari lepas hari. Mari Tuhan bukakan hikmat pengertian untuk kami mengerti materi yang kami akan sharingkan pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penobos, bacaan kita dari Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya saudara, kalau kekurangan hikmat dikatakan ayat firman Tuhan ini, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, diberikan dan ditambahkannya iman kepada saudara. Tapi caranya bagaimana? Saudara perlu tahu, iman saudara akan bertumbuh hanya melalui satu proses penganiayaan. Tidak ada proses lainnya yang membuat iman saudara bertumbuh. Artinya di setiap masalah yang ada, pasti ada proses yang membentuk saudara agar iman saudara bertumbuh. Nah saudara, kita belajar di sini bahwa iman dan hikmat ada dua hal yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Dan melalui itu semua hal-hal yang luar biasa akan menjadi pengalaman buat saudara dan saya. Kita pelajari apa hubungan iman dan hikmat yang diajarkan oleh Nas yang tadi kita baca. Mari saudara kita lihat di sini dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, bicara tentang iman dan hikmat dimulai dari pencobaan. Kalau tadi dikatakan di sini, anggaplah suatu kebahagiaan kalau saudara dan saya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai kebahagiaan. Sebab dikatakan ujian terhadap imanmu. Jadi ternyata saudara, waktu engkau menjadi percaya dan semakin engkau berakar di dalam Tuhan, semakin engkau banyak mendengar firman, semakin banyak engkau beribadah kepada Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya ujian. Seperti murid sekolah ya, sekolah dulu masuk hari lepas hari, belajar ilmunya, lalu berikutnya akan ada satu masa ujian. Begitu juga saudara di dalam kekristenan saudara. Tuhan sudah sekolahkan saudara dan tempatkan di sekolah yang Tuhan pilih buat saudara, yaitu di gereja lokal saudara adalah sekolah kehidupan saudara. Dan saudara hanya perlu belajar datang melalui kebenaran firman, melalui setiap ibadah atau melalui acara-acara yang diadakan oleh gereja, mungkin berupa doa pagi wanita, saudara ada ibadah wanita, ada ibadah pria, dan juga ada ibadah anak-anak muda untuk anak-anak muda. Saudara hanya perlu belajar ya. Nah ketika saudara belajar, satu hari saudara akan diuji. Nah ternyata ujiannya itu yaitu melalui pencobaan ya, melalui proses. Di situ adalah ujiannya. Saudara hanya perlu menjawab seperti apa yang saudara sudah pelajari, tepat seperti apa yang saudara pelajari, jawablah itu, saudara lakukanlah itu. Berikutnya imanmu pasti bertumbuh ya. Jadi ujian hidup itu dialami oleh setiap orang, nggak pakai pilih-pilih saudara. Sejak kau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sejak kau menetap di sebuah gereja lokal, engkau mulai belajar dan engkau akan sampai pada satu titik
ujian. Wah saudara ya, waktu menghadapi ujian ingat apa yang firman sudah ajarkan kepada saudara. Maka jadi murid jangan suka bolos. Kalau saudara bolos, saudara gak dapat ilmunya dan saudara bingung waktu ujian ada di hadapan saudara. Bagaimana menjawabnya? Itulah yang seringkali akhirnya yang dialami banyak orang percaya mundur ya, menyerah, lalu apa, marah, sakit hati, kecewa. Kenapa? Karena mereka nggak dapat ilmunya. Kenapa? Nggak mau belajar. Maka Tuhan mau kita jadi murid. Nah, murid Yesus adalah murid yang selalu bersama Yesus. Di mana Yesus berada, di situ ada murid. Ya, saudara, begitu juga kita harus belajar demikian. Jadi tidak seorang pun steril dari pencobaan semasa hidup di bumi ini. Semua harus mengalami yang namanya pencobaan. Apalagi yang ikut Yesus. Wah, apalagi yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat maksudnya. Di situ pasti akan ada yang namanya pencobaan. Karena saudara tahu syarat pertama mengikuti Yesus adalah Lukas 9 ayat 23 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya, itu dia saudara ya. Syarat pertama mau ikut Yesus, Tuhan bilang mau gak sangkal diri setiap hari. Ya. Mau gak sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Kalau saudara bilang ya siap, ayo ikut aku, kata Yesus begitu. Kadang-kadang kita bilang iya siap, tapi giliran mengalami pencobaan nyerah, gak mau, marah, kesakit hati, kecewa, mundur. Aduh gak matching ya dengan janji pertamanya ya. Kalau saudara mau ikut Yesus berarti saudara harus siap sangkal diri. Artinya mau marah Tuhan bilang hei tinggalkan panas hati, jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan, tidak ada orang jahat masuk surga. Tuh jelas ya dikatakan begitu ya, sangkal diri artinya kalau dimaki pengennya sih balas maki, tapi Tuhan bilang harus berkati orang yang maki saudara. Itu sangkal diri. Mau enggak saudara? Dan pikul salib bukan setiap tahun, setiap hari ada salib yang harus saudara pikul. Kalau saudara bersedia, ayo ikut aku kata Tuhan. Tapi justru di tengah salib yang kau pikul, di tengah penyangkalan diri saudara, engkau akan kagum. Kenapa? Karena kau akan lihat kehebatan Tuhan yang memberi kekuatan. Kehebatan Tuhan yang memampukan saudara untuk melakukan kebenarannya. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, mari saudara hadapi setiap pencobaan yang kau alami. Karena dikatakan tadi syarat pertama apa tadi? Sangkal diri pikul salib setiap hari. Dan bahkan Mazmur 34 ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan meluputkannya. Bahkan di Kisah 14 ayat 22 dikatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah akan mengalami banyak sengsara. Wah, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Udah jelas saudara. Jadi kalau saudara mengikuti Yesus mengalami itu semua, jangan marah lagi. Emang Alkitabiah, Alkitab berkata demikian. Mau beribadah kepada Yesus harus siap menderita aniaya. Saudara cari gereja yang tidak ada aniaya. Enggak ada, kecuali saudara cuma tamu. GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan pasti nggak ngalami yang namanya proses ya. Yang ada saudara minggu ini di sini, minggu depan di sana, minggu depannya di sono. Di mana-mana saudara ya, nggak jelas saudara seperti orang yang ada di luar negeri tetapi nggak punya identitas warga negeri itu. Itu nanti akan mengalami deportasi ya saudara, dipulangkan kembali saudara ya. Jadi begitu juga saudara harus jelas warga negara Indonesia punya KTP Indonesia ya saudara ya. Saudara warga negara kerajaan surga jelas KTP-nya di mana? Oh, GBI Duta Perma ya jelas saudara. Di situ akan dilihat dan dipantau bagaimana pelayanannya, kesungguhannya, kesetiaannya, ketekunannya, berjuangnya. Baru kelihatan kalau saudara sudah tertanam dan mengikatkan diri. Tapi kalau saudara nggak mengikatkan diri, ya nggak jelas. Kadang apalagi kalau yang jemaatnya banyak banget, saudara nggak kelihatan ya. Jadi oleh karena itu tertanam dan saudara harus mulai ikut terlibat aktif dalam aktivitas gereja lokal. Saudara yang ada di gereja besar dengan jemaat yang ribuan, ikutlah komunitas kecil. Pasti ada komsel-komselnya ya. Disitulah saudara dipantau, dilihat, diperhatikan. Talenta saudara akan dikembangkan. Nah oleh karena itu saudara, percayalah saudara yang mengikuti Yesus pasti akan menghadapi yang namanya proses ya. Dan proses itu adalah penganiayaan. Karena melalui aniaya imanmu akan bertumbuh. Kalau engkau menghadapi aniaya dengan respon tepat seperti apa yang saudara pelajari dalam kitab suci. Nah saudara, kita belajar ya bahwa setiap pencobaan itu diizinkan Tuhan. Tujuannya adalah
agar saudara bisa tetap bertekun. Dan ketekunan itu yang membawa saudara pada kedewasaan iman saudara semakin disempurnakan dalam ketekunan. Maka dikatakan tadi Yakobus 1 bahwa anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Jadi ternyata pencobaan-pencobaan yang ada itu adalah ujian ya. Oke, saudara, kita pelajari juga hubungan antara iman dan hikmat adalah ujian harus dihadapi dengan hikmat. Jadi ujian yang saudara alami itu harus dihadapi dengan hikmat. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Iya, kalau ada kekurangan hikmat saudara, di sini dikatakan hendaklah ia memintanya kepada Allah. Datang kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat saudara. Wah, seringkali banyak hal yang saya alami begitu ya. Waktu itu saya baru buka persekutuan doa di sekolah anak saya. Waktu itu anak saya masih kelas 1 SD. Dan saya sebagai mama nunggu anak saya di sekolah. Dan saya melihat banyak ibu-ibu lainnya cuman ngerumpi, ngobrol, ngegosip ya. Terus ayo makan sana, yuk kita cobain makanan di sini. Ya begitulah ya saudara kesehariannya sambil menunggu anak sekolah. Tiba-tiba Tuhan taruhkan kepada saya untuk membuka persekutuan doa. Dan saya mulai ajak beberapa ibu dan akhirnya 14 ibu kita bergabung. Dan kebetulan ada teman saya tinggal di dekat sekolah itu membuka rumahnya untuk beribadah. Dan saya mulai dengan 14 orang saudara. Tetapi ketika pergantian jam sekolah, anak saya tadinya masuk siang jadi masuk pagi, lalu tinggal 2 orang yang datang. Wah, pulang dari situ saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, katanya Tuhan cari penuai. Saya mau jadi penuai, tapi mana yang dituai? Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, seperti sebuah sekolah bukan guru yang pusing memikirkan jumlah murid, tapi pemilik sekolah. Begitu juga kamu, tugas kamu ngajar aja. Oh, saya baru ngerti. Nah, itulah saudara. Ketika engkau menghadapi ujian, kau hanya perlu datang kepada Tuhan yang akan memberi hikmat kepadamu. Ketika akhirnya saya mengerti, saya bangkit lagi, saya maju lagi. Dan saya tetap bertekun di dalam persekutuan doa itu sampai hari ini. Dari anak saya kelas 1 SD, anak pertama saya, sampai sekarang saya sudah punya cucu. Saudara, dari anak pertama saya ini tetap bertahan. Lalu saudara, karena saya coba belajar bertekun, Tuhan percayakan 2 persekutuan doa, 3, 4. Dan sampai hari ini Tuhan percayakan gereja, Tuhan percayakan program televisi ini, Tuhan percayakan komunitas pemuritan dan banyak hal kembali yang Tuhan percaya ketika boleh dipercaya dengan perkara kecil dan tetap bertekun di dalamnya. Apakah tidak ada ujian? Wah, ada aja ujian. Tapi buat saya ujian itu adalah kesempatan buat iman saya makin bertumbuh. Nah saudara, jadi untuk menyelesaikan masalah saudara perlu hikmat. Dan bagaimana caranya? Hanya perlu datang kepada Tuhan sumber segala hikmat. Kalau yang melakukan itu orang yang gak kenal Tuhan, saya masih bisa ngerti. Ini loh sudah hamba Tuhan, udah pelayan Tuhan, udah punya jabatan lagi. Kok kelakuannya begitu? Wah, saya mulai kesel nih saudara. Tapi saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya ngomong begitu. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan bilang begini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu buah lagu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Lydia, di jalan orang menuju kerajaan surga jalannya sempit atau jalan yang lebar? Sempit. Siapa yang ada di dalam jalan sempit itu? Apakah ada pendeta? Ada. Apakah ada pelayan Tuhan? Ada pengerja? Ada. Nah, banyak gak yang mau masuk surga kata Tuhan? Banyak. Jadi kamu bisa bayangkan apa yang terjadi di jalan yang sempit dan sesak itu dengan orang yang sangat banyak. Keinjak, kedorong, kesikut gitu ya. Nah, siapa yang lakukan? Orang percaya atau bukan orang percaya? Orang percaya. Mungkin gak pendeta, mungkin juga gitu ya. Oh iya, saya baru ngerti. Jadi saya mulai ubah pola pikir saya. Ternyata kalau kau diproses melalui orang-orang seiman, melalui bahkan hamba-hamba Tuhan, berarti jalanmu benar. Bukan di jalan sebelah, tapi jalan yang menuju kepada kerajaan surga. Bagian kita hanya perlu bertahan. Nah begitu. Oh ya. Akhirnya saya ngerti saudara. Ketika satu hari saya hampir mundur saudara. Kenapa? Karena beberapa teman yang selalu ikut saya di PD ini, PD selalu rajin dan ikut. Tapi kok gak berubah, malah suka
suka ribut saudara. Jadi satu hari saya kesel banget ketika dapat telepon, Bu saya kesel sama si ini gitu kan. Aduh saya benar-benar marah, saya tutup telepon, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku mau maju terus tapi aku gak mau ngajak mereka semua. Biarin saya mau maju sendiri, saya bilang gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih saya penglihatan bagaimana ia pikul salib, ia jatuh, ia bangun, ia jatuh, ia bangun. Dan Tuhan bilang, kalau aku berhenti ketika aku jatuh, aku tidak akan melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi lihat kata Tuhan, Tuhan kasih lihat tangannya di salib dan berkata sudah selesai. Dan kau tahu hari ini ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oh iya aku baru ngerti. Ya Tuhan aku mau maju terus. Aku akan tetap lakukan Tuhan. Sampai garis finish. Sampai aku lihat setiap lutut berterus, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara keren banget. Tuhan keren banget saudara. Oleh karena itu saudara, kalau kau kekurangan hikmat, kau merasa ujianmu terlalu berat, kau merasa pencobaanmu begitu banyak, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Dia pasti ajar engkau. Dia pasti akan tuntun saudara dengan hikmatnya. Dia akan beri pengertian buat saudara. Bukannya marah, kesel, kecewa, sakit hati, gak mau ikut lagi ibadah, gak mau pelayanan lagi, pergi tinggalkan gereja. Saudara hari ini ingat dan perlu saudara sadar, kita ada di titik penghujung akhir zaman. Keputusanmu akan menentukan kekekalanmu. Seringkali kita mengambil keputusan yang akan akhirnya membuat hidupmu jadi sulit. Hidupmu jadi susah. Masalahmu jadi banyak. Kenapa? Karena kau salah mengambil keputusan. Jangan bengkok. Karena kalau kau bengkok jalanmu belat-belit Tuhan buat. Lurus-lurus saja. Ketika engkau tertanam, mari maksimal di tempat di mana Tuhan tanam engkau. Berakar, bertumbuh dan kau akan berbuah. Bertekun di tengah pencobaan, bertekun di tengah masalah. Selesaikan sampai finishing well kau didapatkan. Sedang melakukan pekerjaannya pada saat Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Jadi ujian itu harus dihadapi dengan hikmat. Maka engkau pasti berkemenangan. Saudara, jadi kita percaya untuk setiap masalah pasti ada jalan pemecahannya. Untuk setiap pergumulan pasti tersedia cara untuk menghadapinya. Ingat, tidak ada seorang guru yang ngasih soal ujian kepada muridnya tanpa guru ngerti menjawabnya. Nggak mungkin. Jadi engkau hanya perlu selesaikan ujianmu tepat seperti apa yang Tuhan ajarkan melalui hikmat ketika kau datang kepada Dia. Ketika engkau bisa menyelesaikan tepat seperti yang Tuhan mau. Tentunya bukan kekuatan kita tapi Tuhan akan beri kekuatannya, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin menuntun untuk kau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan percayalah, kalau engkau mau melakukannya, maka berikutnya engkau akan melihat kedahsyatannya, penyertaannya, pertolongannya, perlindungannya, kuasanya. Engkau akan kagum, terheran-heran, terpesona dan buat engkau senantiasa bersyukur kepada Tuhan di setiap proses. Terharu saudara, ikut Tuhan. Engkau akan terpesona. Saya suka nangis kalau cerita kebaikan Tuhan. Karena saya tidak pernah melihat Tuhan tidak tolong saya di tengah masalah ketika saya kekurangan hikmat. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan ajar saya, Tuhan buat pengertian buat saya. Saya mengerti, saya bangkit, saya maju. Saya mengerti arti kata belenggu. Yaitu ketika Tuhan izinkan saya dalam keadaan kecewa menghadapi semua orang. Kecewa sama suami, kecewa sama anak, kecewa full timer, kecewa sama pengerja. Banyak kali yang buat saya kecewa dan akhirnya saya berpikir, udah saya nggak mau khotbah lagi. Saya mau cancel semua jadwal khotbah saya. Dan saya mulai datang sama Tuhan. Saya datang dalam kekecewaan saya. Tiba-tiba satu ayat mulai muncul. Yesaya 40 ayat 29. Dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Saya jadi ngerti, oh saya perlu Tuhan kasih semangat. Yang bisa kasih semangat saya Tuhan. Saya dalam keadaan tidak berdaya, saya nggak punya semangat, saya lelah. Dan yang saya lakukan mulai saya berseru sama Tuhan. Saya berlutut dan dahi saya sampai ke lantai. Dan saya bangun, saya demikian lakukan sambil berteriak. Tuhan beri semangat, Tuhan beri semangat, Tuhan beri semangat. Saya pikir pingsan-pingsanlah saya kalau Tuhan gak kasih semangat saya akan terus begini. Sampai kurang lebih 30 kali mungkin saya melakukan itu. Tiba-tiba saudara. Perasaan kecewa itu seperti ada yang
Seperti ada kekuatan yang buat saya tidak lagi mengalami itu, seperti belenggu yang dipatahkan, saudara. Perasaan kecewa tiba-tiba hilang. Damai yang melampaui akal pikiran mulai menguasai saya. Saya mulai memandang semua orang yang tadi saya kecewa, saya memandang dengan penuh kasih dan damai. Saya baru ngerti, oh ternyata itu belenggu yang membuat orang kecewa, yang buat orang marah, yang buat orang sakit hati, itu belenggu. Dan hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara dan saya dari belenggu. Dan itu saya alami. Saya berbagi impartasi buat saudara. Hanya Yesus yang sanggup memutuskan belenggu itu daripada saudara. Dan saya terbebas dari perasaan itu. Saya bangkit dan kembali semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Nah saudara, seperti hubungan antara soal dan kunci jawaban. Nah itu saudara ya, ketika kita ada di dalam bangku sekolah, Tuhan memberikan kita salah satu hal untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah itu dengan hikmat Tuhan. Yang diperlukan hanyalah datanglah kepada Tuhan yang berhikmat. Dia akan buat saudara mengerti. Jadi hal ini akan mendorong kita berhenti mengandalkan cara-cara lain yang sering kita pakai ya. Dan harapkan sebagai jalan keluar atas masalah kita. Jangan pakai kekuatan saudara. Jangan saudara bertanya kepada manusia yang bahkan mereka tidak lebih dekat sama Tuhan. Saudara, mintalah nasihat kepada Tuhan. Dan melalui teman-teman saudara seiman yang saudara tahu, dia adalah orang yang takut Tuhan. Dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara boleh, saudara berdoa bersama mereka. Dan Tuhan akan beri hikmat juga kepada mereka untuk menyelesaikan atau membantu saudara untuk menyelesaikan perkara saudara. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah percayalah kepada Tuhan. Bahwa engkau ada di dalam rencananya. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Dan rancangannya adalah semua adalah baik-baik. Bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita harapkan. Saudaranya perlu bertahan, maju. Gampang Tuhan menyelesaikan masalahmu. Tuhan bisa membalikkan telapak tangan, mengubah hidupmu. Hanya yang diperlukan kau datang kepada Tuhan sumber segala hikmat. Yang ketiga, hikmat harus diminta dengan iman saudara. Kita baca Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Iya, jadi kembali dikatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman. Gak boleh bimbang, karena orang yang bimbang dikatakan jangan harap menerima sesuatu dari Tuhan. Dia tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan kalau bimbang. Jadi bagaimana cara kita memiliki hikmat Tuhan? Apakah dengan membaca buku dan mengikuti sebuah kursus? Rupanya bukan itu ya saudara ya. Jadi yang dikatakan dalam tadi ayat yang kita baca, hendaklah dikatakan ia meminta hikmat itu dengan iman kepada Tuhan. Jangan ada keraguan atau kebimbangan di dalam hati saudara. Karena pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan hikmat kalau saudara bimbang dan ragu. Seperti tadi saya kasih contoh beberapa hal yang saya alami saudara. Dan Tuhan mengajar dan saya percaya itu Tuhan. Dan saya bilang ya Tuhan siap. Saudara, Tuhan mendidik saudara dan saya seperti seorang bapak membimbing anaknya. Tuhan itu baik, dia sabar. Dia tuntun kita kalau kita masih belum ngerti. Yang penting kau mau datang sama Tuhan. Dia akan beri hikmat untuk menyelesaikan setiap masalahmu. Nah saudara, jangan ada keraguan. Kita merindukan hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memintanya. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap mereka yang mau datang kepada Tuhan. Memintanya kepada Tuhan. Maka bukan hanya diberikan hikmat, Tuhan beri kekuatan untuk saudara melakukan apa yang ditaruhkan oleh Tuhan di dalam hatimu. Jadi saudara, iman kita akan bertumbuh sejalan dengan proses demi proses yang saudara hadapi. Hadapi saja setiap prosesmu, itu akan memberi pertumbuhan di dalam imanmu. Karena iman hanya bertumbuh melalui satu proses penganiayaan. Jadi sekarang saudara harus mulai mengerti tentang hal ini. Bahwa aniaya itu bukan suatu hal yang
berat untuk kita lakukan. Aniaya bukan musibah yang saudara hadapi, tapi aniaya adalah kesempatan imanmu bertumbuh. Praktekkan setiap kebenaranmu, Tuhan sedang melatih engkau mempunyai gaya hidup kerajaan surga dengan dikirim orang-orang yang menganiaya, yang menipu, yang menghina, yang merendahkan, yang mencela, yang gak menganggap. Terlebih kalau saudara sudah melakukan hal yang baik dengan tulus hati, lalu itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau memberikan bonus sama saudara. Dan bonusnya itu hanya didapat melalui proses apa saudara? Aniaya. Melalui dicela, difitnahkan segala yang jahat, engkau dianiaya, maka engkau harus punya respon berbahagia, bergembira, bersukacita. Karena besar upahmu di surga. Wow saudara, mau upah yang besar di surga? Itu tidak akan didapat dari saudara bekerja habis-habisan pagi, siang, sore, malam, hari untuk cari duit, dapat duit banyak berarti pasti masuk surga. Enggak saudara ya. Ini tidak bicara tentang makan dan minum. Ini tidak bicara tentang materi. Tapi kerajaan surga bicara tentang kebenaran. Kalau kau punya kebenaran, kau punya damai dan sukacita. Kalau kau punya damai dan sukacita dan kau melayani dengan cara ini, dikatakan dalam Roma 14 ayat 18, maka engkau akan berkenan kepada Allah dan engkau dihormati oleh manusia. Wow saudara ya. Pengkhotbah 2 ayat 26 kita baca. Karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Iya, jadi orang yang dikenan Allah dia akan memperoleh tadi dikatakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Bahkan orang berdosa hari ini ditugaskan menghimpun menimbun segala sesuatu untuk diberikan kepada orang yang dikenan kepadanya. Luar biasa bukan? Nah kuncinya cuma satu, hidup dalam kebenaran. Apabila ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 17. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kuncinya adalah kebenaran. Saudara dengar kebenarannya, belajar praktekkan di setiap ujianmu, maka berikutnya imanmu pasti bertumbuh sampai disempurnakan dan kita rapture. Amin. Waktu terdekat di depan saudara ada pengangkatan orang percaya. Ini yang kita nanti-nantikan. Engkau akan memperoleh penghormatan, puji-pujian dan kemuliaan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Bisa bayangkan saudara, dari 4 penjuru mata angin, maka orang yang percaya dalam Tuhan yang mati dibangkitkan pertama, dan kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita akan bersama di awan permai bersama dengan Tuhan kita, dan bahkan kita akan disambut dengan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Wow, itu adalah hari yang paling indah, hari yang kita nantikan. Oleh karena itu berjuanglah selagi engkau masih ada di muka bumi ini untuk saudara dan saya rapture diangkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah saudara, biarlah iman kita bertumbuh melalui proses-proses yang ada. Yang penting adalah menyelesaikan proses harus dengan hikmat Tuhan. Caranya kau hanya perlu datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat untuk kau menyelesaikan setiap perkaramu. Ada kunci jawabannya Tuhan akan berikan kepada saudara di tengah ujian yang kau hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos, biarlah kita tidak kekurangan hikmat, karena kita mau datang kepada Tuhan. Dia akan selalu tambahkan hikmat saudara. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Biarlah hikmat dan juga pengetahuan dan iman terus Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Allah Roh Kudus pimpin dan bimbing, tuntun kami, wahyukan kami, jadilah tetap penolong dalam hidup kami. Untuk kami, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami abaikan keinginan terus pikul saat kami sampai kami di garis finish. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan hormat kemuliaan. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, saya selalu mengundang sahabat penerobos untuk belajar menjadi murid yang baik, mau mendengar dan melakukan di setiap kesempatan ujian yang ada di hadapan saudara. Mari saudara catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung, saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari kita bersama-sama tetap bertekun di dalam pengajaran para rasul sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati, salam GOB.